Saya sudah keliling seluruh pabrik, sebetulnya apa yang menjadi konflik antara pihak pekerja dengan perusahaan. Kang Erden kan juga merupakan ketua tim ses nih, Rumenangan, Kang Jimat dan Kang Akur. Ya. Apakah akan ditinggalkan atau bagaimana gitu? Saya jadi kader partai semuanya. Kang, berbicara soal ini tadi kita sudah berbincang mengenai soal KONI nih. Tentunya sekarang kita akan coba berbincang mengenai hal yang lain. Saya dengar Kang ARD juga kemarin kan sempat dengar-dengar mendaftar menjadi calon bupati ya dari Partai Nasdem. Ini kira-kira benar ya rumor itu ya? Aduh. Saya jadi bingung kalau bicara kita. Enggak, tapi memang ada minat kembali untuk mencalonkan bupati karena kan sebelumnya juga pernah nyalonkan wakil, waktu itu kan belum berhasil ya Kang ya. Ya. Nah, sekarang mencalonkan misalkan ada niat untuk menjadi calon bupati. Ini kira-kira kapok nggak sih dulu sempat mungkin belum berhasil tapi sekarang nyoba lagi? Prinsipnya begini. Kalau mencalonkan itu semua secara personal saya keinginan untuk mencalonkan ada. Siap. Dengan tujuan tidak ada lagi ingin melakukan kontribusi yang terbaik ya terbaik untuk Kabupaten Subang karena yang namanya ketika ingin memberikan kontribusi baik kepada negara ataupun daerah kita harus masuk ke ranah yang kebijakan. Betul. Karena untuk merubah sesuatu hal dalam hal kemajuan dari semua sisi, semuanya kita harus masuk ke wilayah itu. Oh, siap. Maka wilayah itu yang bisa melakukan disitulah akan dibahas yang namanya sebuah kebijakan yang dirumuskan dan ditentukan. Iya. Mau dibawa arah kemana? Subang ini arah yang lebih baik. Tujuannya seperti itu. Siap. Gitu. Tapi saya masih tetap fokus dulu untuk ngurus KONI. Untuk ngurus KONI ya, siap. Saya ingin buktikan, ingin membangkitkan bahwa Subang mengembalikan kejayaan olahraga Kabupaten Subang. Ingin saya bangkitkan kejayaan olahraga Subang. Oke, ingin membangkitkan kejayaan olahraga Subang. Nah, tapi terkait dengan pencalonan tadi kan Kang ARD ini juga bisa dikatakan kader P3 ya, tapi mencalonkan diri mendaftar menjaring ke Nasdem. Ini kira-kira bagaimana tuh? Adakah misalkan kok tiba-tiba misalkan nyalonnya ke partai lain gitu? Ada omongan kayak gitu mungkin? Atau mungkin terkait dengan dari P3 sendiri, ketuanya sendiri seperti apa begitu, Kang? Kalau kemarin ketuanya sih menyampaikan gitu. Kalau disebut kader P3 ya saya jadi kader partai semuanya. General ya. General. Jadi saya memang orang pernah berpolitik, pernah menjadi ketua partai 2 periode. Siap. 2 periode dan itu sudah Ya istilahnya malang melintang lah ya gitu melintang, ya. gitu. Betul. Ketika ada partai dari beberapa partai yang memang mengajak saya dalam hal ini waktu itu P3 juga mengajak saya dalam hal berpolitik sebetulnya sudah mau rehat saya. Mau rehat dalam hal berpartai ya. Kalau berpolitik jelas. Betul. Kita nggak boleh sebagai manusia atau disebutnya zona politik nggak boleh berhenti karena setiap manusia yang hidup itu berpolitik. Betul. Berpolitik. Cuma kalau berpartai itu organisasinya. Iya. Kita ingin berhenti. Tapi kalau berpolitik kita akan terus jalan begitu ya. Jalan. Karena manusia yang hidup dari sejak lahir sampai meninggal kita harus berpolitik. Harus berpolitik. Jadi sebagai manusia yang warga negara Republik Indonesia yang punya hak dipilih dan memilih dan menentukan sikap, prinsip ya kita ya kemana aja dulu lah gitu ya. Aja dulu, gitu. Yang penting tujuannya baik begitu ya. Baik, betul. Tujuannya baik gitu. Dan ketika kemarin juga diskusi banyak dengan beberapa tokoh-tokoh ketua partai. Banyak sih ya, nggak bisa saya sebutkan beberapa tokoh partai, tokoh-tokoh
partai gitu untuk saya terjun kembali, ya saya jawab hanya dengan senyum saja dulu, karena saya masih punya PR lah gitu ya, terutama di Forprov ini, betul. Tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan olahraga Subang, karena hal ini menjadi sebuah motivasi saya. Ya, ketika olahraga di Subang kemarin meredup, saya ingin olahraga di Subang mulai bersinar lagi. Ya, terkait masalah pencalonan, saya jujur saja siap. Lihat kedepannya juga lah seperti itu ya. Karena seorang pemimpin, calon pemimpin itu mau tidak mau itu ketika ada yang mempercayai harus siap. Harus siap. Baik. Nah, terkait dengan Kang RD ini kan juga merupakan ketua tim ses nih pemenangan Kang Jimat dan Kang Akur dulu. Ya. Nah, ini kira-kira ketika nanti mencalonkan apakah akan ditinggalkan atau bagaimana begitu? Seorang politisi itu harus negarawan. Orang ketika terjun ke politik jangan baperan. Ya. Dan ketika saya adalah ketua tim pemenangan, sampai sekarang saya masih komunikasi, diskusi dengan Jimat Akur terkait bagaimana dalam hal kemajuan Kabupaten Subang di tahun-tahun kedua tahun terakhir ini. Betul. Ya, kontribusi pemikiran, waktu, tenaga pikiran saya masih curahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Subang. Bagaimana Subang ini di masa 2 tahun masa-masa akhir jabatan beliau harus tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Subang. Perhatian terhadap masyarakat Kabupaten Subang harus menjadi skala prioritas. Jadi kemarin terakhir saya sudah bareng-bareng dengan Bupati, dengan pemerintah Subang, bagaimana membangun sebuah universitas UPI yang akan dibangun nanti. Ya, universitas yang sangat luar biasa. UPI akan datang ke Subang dengan luas kurang lebih 200 hektar dengan sarana prasarana yang sangat luar biasa, yang mana ke depan adalah itu menjadi sebuah aset Kabupaten Subang terkait pendidikan. Subang akan menjadi kota pendidikan, dan di situ akan dibangun lab olahraga yang terbaik di Indonesia di Subang. Jadi saya dengan Bupati waktu kemarin bersama-sama mendukung pembangunan gitu. Jadi tidak ada ketika saya jadi ketua tim, saya karena calon bermusuhan itu politisi cengeng betul ya. Jadi saya Bupati Pak Akur berbarengan saja, setiap hari juga ketemu berdiskusi untuk kemajuan Subang gitu. Jadi ketika kemarin ada berita itu rame, ya saya senyum-senyum aja, biarkan saja orang menilai seperti apa. Yang penting keep going on ya, jalan aja. Going on aja gitu. Dia jalan, tugas saya mengawal pemerintahan Jimat Akur sampai selesai. Dan kita harus menghapus mitos bahwa pemimpin Subang itu selalu tidak tamat. Selalu berhenti di tengah jalan. Saya sebagai ketua tim pemenangan punya beban, bukan punya beban, punya tanggung jawab moral. Betul. Harus sampai selesai. Harus sampai selesai. Sampai selesai jabatannya dan maju. Betul. Baik. Nah, lalu soal bagaimana kekurangan yang harus dimaksimalkan saat ini di Subang, bagaimana melihatnya, Kang? Mungkin terkait apakah itu infrastruktur mungkin, atau misalkan masalah yang lain begitu? Yang kira-kira yang saat ini terlihat lah begitu sama Kang Asep nih. SDM ya. SDM Kabupaten Subang terutama di birokrasi itu harus di-upgrade. Baik. Harus di-upgrade. Kenapa? Karena yang menjalankan roda kebijakan itu kan birokrasi. Betul. Birokrasi. Ketika SDM-nya tidak di-upgrade, lambat semuanya. Iya. Contoh ya. Kenapa kalau setiap penyelenggaraan anggaran tiap tahun harus sampai ke bulan Maret?
atau April. Iya. Padahal anggarannya sudah ada. Birokrasi lagi-lagi ya. Kenapa harus ditunda-tunda? Desember kan sudah selesai sudah ke tahun ini. Tinggal dilaksanakan. Jadi satu itu harus di-upgrade. Iya. Kedua sinergitas antara OPD, SKPD dan pemimpin ini harus baik. Iya. Ya. Jangan masing-masing ini OPD ini ke sini, OPD ini ke kanan, nggak nyambung. Jadi setiap perencanaan dan program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah itu harus disesuaikan dengan karakter dan kultur yang ada di Kabupaten Subang dan sinergi satu sama lain. Contoh, ketika ada investor datang ke perizinan, ya, untuk membangun investasi Subang, ini dinas perizinan harus sinergi dengan dinas tenaga kerja, dengan dinas perdagangan, dengan dinas lingkungan hidup, dengan dinas yang lain yang terkait. Jangan sampai nanti dinas perizinan mengeluarkan izin terhadap investor, ternyata di dinas lingkungan hidupnya bermasalah. Iya, betul. Akhirnya kan nggak sinkron, gitu. Ketika sudah dinas lingkungan hidup terkait masalah tenaga kerja, kenapa harus terkait? Kenapa? Karena dinas tenaga kerja yang menyiapkan SDM masyarakat Kabupaten Subang. Sudah siapkah masyarakat Subang ini ketika misalnya ada pabrik otomotif, sudah siapkah pekerja-pekerjanya masyarakat Subang? Kalau nggak siap, dinas tenaga kerja melalui dinas meng-hire masyarakat Subang untuk dilatihkan pelatihan. Sehingga ketika itu jadi, masyarakat Subang sudah siap layak pakai di pabrik itu. Ketika layak pakai, maka hal ini menjadi apa istilahnya satu kelebihan. Selarinya jadi tinggi. Iya, betul. Ya. UMK pengen naik, selari pengen naik bagaimana? Kalau SDM-nya gitu-gitu aja. SDM-nya begitu aja. Orang juga kan harus produktif. Betul. Nah, ketika dinas tenaga kerja melakukan BLK dengan berbagai jenis pelatihan yang ada, yang yang dibutuhkan oleh para pengusaha itu, otomatis ketika produktif manusia-manusianya, maka selarinya juga akan naik. Baik. Tidak usah demo akan naik. Jadi gimana bisa menaikkan perusahaan kalau bisa si pihak pekerjanya nggak bisa apa-apa. Siap. Nah, itu juga kan yang terkait ya. Mungkin salah satu pertanyaan terakhir kita nih. Kakak juga sebagai ketua Apindo juga nih ya. Tentunya yang Subang kedepannya ini akan menjadi kota industri juga mungkin karena Patimban sudah ada, jalan tol juga banyak. Nah, terkait dengan SDM tadi kan juga seringkali ada, katakanlah ada gesekan ya antara pihak perusahaan dan juga kaum buruh. Nah, Kakak mungkin sebagai ketua Apindo bagaimana melihat hal tersebut dan bagaimana mungkin ada kebijakan seperti apa kedepannya gitu kira-kira yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi? Kehadiran Apindo dimanapun, khususnya ini di Subang, adalah sebagai jembatan. Jembatan yang mana bagaimana ketika investasi masuk ini, Apindo bisa sedikit membantu dalam hal kemudahan para pengusaha untuk hadir di Kabupaten Subang. Nah, ketika hadir di Kabupaten Subang, Apindo ini harus menaungi. Ya, jangan sampai investor-investor yang datang ke Subang ini menjadi tidak nyaman ketika berinvestasi di Subang. Ketika tidak nyaman berinvestasi di Subang, maka kerugian bagi Subang. Kerugian yang sangat besar bagi Subang ketika investasi yang Subang ini merasa bahwa kalau berinvestasi di Subang tidak nyaman. Nah, Apindo meyakinkan para pengusaha untuk berinvestasi di Subang dalam membantu pemerintah welcome investor untuk Kabupaten Subang. Yang mana nanti akan menjadi sebuah hal yang sangat signifikan dalam kenaikan daya taraf pendapatan atau ekonomi masyarakat Subang. Mereka akan bisa bekerja ketika ada. Kalau kita ingin bisa menaikkan taraf ekonomi, ya pekerjanya harus bisa bekerja produktif. Tetap harus di-upgrade lagi. Bagaimana bisa berikan daya beli masyarakat ini bisa tinggi daya beli kalau tidak bekerja?
kalau tidak punya uang. Nah ini, nah ketika ada masalah antara buruh dan ya Apindo lahir di tengah-tengah. Jadi jangan berbicara bahwa Apindo berpihak kepada pengusaha. Kalau berpihak kepada pengusaha, iya. Kenapa? Karena perusahaan ini harus dilindungi. Sesuai dengan instruksi Presiden dilindungi loh. Sesuai aturan. Nah, dilindungi bukan berarti ketika ada konflik dengan buruh, bahwa akan memenangkan perusahaan. Bukan. Tetapi menjembatani, menengahi bagaimana ketika ada sebuah konflik antara perusahaan dengan pengusaha dengan buruh, Apindo hadir bisa menjadi jembatan ataupun mencari solusi di situ. Barang-barang. Nah, ketika berbicara terkait masalah konflik antara, saya bilang nggak ada konflik buruh. Saya sudah lama jadi ketua Apindo dan saya sudah keliling dengan seluruh pabrik. Antara buruh dengan pengusahanya, dengan majikannya, ya, dengan pemilik perusahaan, tidak ada konflik di dalam pabrik. Gak ada gesekan ya? Nggak ada gesekan. Buruh santai bekerja, nyaman bekerja, menerima gaji, tidak ada konflik. Saya sudah keliling seluruh pabrik. Sebetulnya apa yang menjadi konflik antara pihak pekerja dengan perusahaan? Hanya miskomunikasi. Miskomunikasi, betul. Dan miskomunikasi yang harus diluruskan. Tidak usah dibesar-besarkan. Dan saya lihat miskomunikasi itu bisa dibangun dengan diskusi bipartit antara pihak pengusaha dengan pihak buruh di internal sendiri. Nggak ada masalah sebetulnya antara buruh dengan perusahaan. Yang saya bingung kenapa bisa besar. Nah, itu yang jadi bingung. Itu yang menjadi tanda tanya saya. Apa yang membuat besar ini? Siapa yang punya kepentingan melakukan jadi rame lah. Jadi rame gitu seperti itu. Nggak ada. Ya, contoh begini. Perusahaan itu sangat melarang. Dan tidak pernah mau kalau ada yang melamar pakai duit. Karena itu ditegur oleh pihak bayar ketika perusahaan memungut uang ketika ingin ada yang masuk kerja. Itu siapa yang buat rusuh? Bukan perusahaan. Betul. Perusahaan artinya ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, menciderai, mengkotori baik yang melamar ataupun pihak yang membutuhkan pekerjaan. Nah ini yang harus diselesaikan. Ini pun bukan menjadi lepas pemerintah tanggung jawab. Harusnya pemerintah tahu itu dan saya tahu. Pihak aparat, pihak pemerintah tahu itu. Harusnya buat apa ada sabar pulih. Sabar pulih ini yang harus bekerja. Gitu. Siap. Wah, mantap sekali wargi Subang ya. Nah, itu dia jadi obrolan kita. Sebetulnya singkat ya, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran juga bagaimana tentunya tentang Kang ARD ini. Dari mulai tadi itu ya, dari mulai kita tadi ngobrolin soal KONI, terus juga olahraga Subang, Porprov juga, dan tentunya pencalonan beliau menjadi Bupati Subang yang mudah-mudahan kita doakan semoga lancar ke depannya Kang ya. Amin. Dan tentunya soal Apindo tadi. Nah, untuk warga kota Subang.com terima kasih banyak sudah menyimak dan kita berjumpa lagi tentunya di bincang selanjutnya. Terima kasih banyak.